Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan membahas secara singkat tentang isi pokok kandungan Al-Qur'an bagian ketiga, yaitu ayat tentang muamalah. Mari kita mulai. A'udzubillah, summa bismillah, walhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang akan dibahas pada hari ini adalah tentang definisi muamalah, macam-macam muamalah, dan ayat-ayat tentang muamalah. Muamalah secara bahasa itu berasal dari kata amala yang memiliki arti perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Jadi kalau kita lihat arti dasarnya itu adalah saling berbuat atau saling melakukan. Muamalah bisa dimaknai dengan tukar-menukar barang atau jasa yang bermanfaat melalui transaksi yang disepakati oleh kedua belah pihak. Ini dalam kategori ekonomi. Ya. Sedangkan secara istilah, muamalah adalah suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat manusia untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari. Jadi muamalah itu cara ringkasnya adalah hubungan kita sesama manusia. Muamalah itu tidak hanya berkaitan dengan ekonomi, ya, tapi juga ada perihal lain, ya. Jadi, seperti nikah, waris. Ya. Kalau yang berkaitan dengan ekonomi itu yang paling banyak dibahas dalam fikih muamalah. Itu jual beli, hutang piutang, sewa menyewa, gadai, dan lain sebagainya. Termasuk juga investasi syariah. Oke, ayat pertama kita akan membahas Quran Surah Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa. Padahal kamu mengetahui. Jadi pada ayat ini Allah ingin menjelaskan bahwasanya kita dilarang, umat manusia itu dilarang untuk mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan dalam Islam. Seperti mencuri, merampok, merampas, menipu, menyogok, riba, dan lain sebagainya. Jadi hendaklah kita jangan sampai ketika ingin mendapatkan sebuah harta atau pemasukan penghasilan, jangan sampai merugikan dan menzolimi orang lain. Ini makosid syariahnya di sana. Dalam mencari harta untuk kehidupan sehari-hari, kita dilarang melakukan perbuatan yang merugikan dan menzolimi orang lain. Harta yang diperoleh dengan cara-cara seperti itu merupakan harta yang haram menurut hukum Islam karena dalam proses mendapatkannya ada pihak-pihak yang dirugikan dan dizolimi. Al-Quran juga melarang umat Islam untuk merampas harta orang lain dengan cara menyogok pihak yang berwenang. Jadi menggunakan kekuasaan untuk merampas harta orang lain. Hal ini disebabkan harta yang diperoleh dengan cara yang haram akan mendatangkan penderitaan dan kehancuran bagi hidup orang yang memakan harta tersebut. Jadi kalau kita mencari harta dengan cara yang haram, maka ketahuilah bahwasanya harta yang haram itu tidak akan mendatangkan manfaat sedikit pun dalam kehidupan kita. Malah justru kita akan terjebak dengan harta yang haram dan membawa kita kepada penderitaan. Ayat yang kedua itu Quran Surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Jadi pada ayat ini sama seperti ayat sebelumnya Allah menegaskan larangan
tentang mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan, dengan cara yang batil, ya, dengan cara merugikan dan menzolimi orang lain. Tapi di sisi lain, Allah juga menerangkan tentang solusinya. Bagaimana cara mendapatkan harta dari orang lain dengan cara-cara yang dibenarkan, cara-cara yang halal. Ya, yaitu dengan melalui konsep ekonomi syariah, baik itu berupa jual beli, hutang piutang, sewa menyewa, dan sebagainya. Syarat utamanya adalah saling ridho antara satu dengan yang lainnya. Jadi kalau sudah sama-sama ridho, maka tidak ada pihak yang dirugikan dan tidak ada pihak yang terzolimi. Perniagaan tersebut ya, juga merupakan salah satu bentuk muamalah yang mempererat hubungan antara satu orang dengan orang yang lain. Karena kita harus saling bertemu ya, harus saling mengenal, juga kita akan membentuk relasi baru dalam kehidupan kita. Ini merupakan salah satu bentuk dari pengamalan ayat-ayat Al-Quran ya. Karena menjaga silaturahim itu adalah salah satu membuka pintu rezeki. Di sisi lain, ya, pada dasarnya manusia itu saling membutuhkan. Ya, manusia sebagai makhluk sosial itu membutuhkan orang lain. Tidak mampu hidup sendiri tanpa adanya bantuan orang lain. Untuk kesimpulan, bahwasanya ayat tentang muamalah pada dasarnya menekankan hubungan yang harmonis, ya, yang saling menguntungkan, yang saling tolong-menolong, yang saling memberikan kenyamanan antara satu orang dengan orang lain dengan cara melarang perbuatan yang akan mendatangkan penderitaan bagi orang lain dan menunjukkan cara-cara yang baik dalam urusan sesama manusia, baik dalam segi sosial kehidupannya maupun ekonomi. Oke, cukup sekian. Terima kasih presentasi singkatnya. Marilah kita tutup dengan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.